Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pagi, Pak. Apa kabar kalian? Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, jadi saya sarankan, ya bukan karena saya guru olahraga ya, memang biar supaya kalian itu dalam keadaan bugar, sehat, kemudian terhindar dari penyakit, ya saya sarankan untuk melakukan aktivitas olahraga setiap harinya gitu ya, tidak perlu lama-lama ya, setiap hari pagi ataupun di sore hari 30 menit gitu, 20 menit juga tidak apa-apa. Yang penting kalian melakukan olahraga dengan rutin agar kalian sehat dan imun kalian tetap terjaga. Baik anak-anak Bapak sekalian, di pertemuan kali ini kita materi baru ya. Jadi kita itu materinya hari ini senam ritmik. Senam ritmik atau biasa yang disebut dengan senam aerobik. Jadi sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu pada kalian semua. Di SMP pernah belajar senam ritmik? Pernah, Pak. Oke, pernah. Sudah pernah membuat senam ritmik versi sendiri? Belum, Pak. Belum. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Jadi di materi kali ini saya akan jelaskan tentang materi senam ritmik itu secara umum ya. Jadi kita tidak masuk kepada gerakan terlebih dahulu. Di pertemuan selanjutnya nanti baru kita membahas tentang gerakan-gerakan secara spesifik untuk senam aerobik ini. Jadi untuk di pertemuan kali ini kita hanya bahas teorinya secara umum, pengetahuan secara umum. Di pertemuan selanjutnya baru kita bahas spesifik. Oke, anak-anak Bapak sekalian, sudah nampak slide-nya? Sudah, Pak. Pak, tapi tulisannya Sebentar ya. Oke, sudah ya? sudah. Oke, indikator dalam pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian aktivitas senam ritmik atau senam aerobik secara umum. Jadi pengetahuan tentang senam aerobik. Baik anak-anak Bapak sekalian, senam aerobik itu kelihatan kan? Kelihatan sudah. Oke. Jadi pelopor senam aerobik itu adalah Dr. Kenneth Cooper. Jadi di tahun 1960 yaitu konsep ritme musik dan gerakan yang teratur sehingga tubuh dapat memompa oksigen dan meningkatkan denyut jantung. Kemudian aerobik adalah kegiatan atau gerak badan yang menuntut lebih banyak oksigen untuk memperpanjang waktu dan memaksa tubuh untuk memperbaiki sistemnya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, untuk di senam aerobik ini dia variasi dari tari, kemudian olahraga dan musik. Senam aerobik atau senam kesegaran jasmani, suatu program kesegaran jasmani yang lengkap, kemudian meliputi latihan kegembiraan dengan mengekspresikan segala perasaan dengan tertawa, kemudian melompat, menendang, jogging, meregang, bergoyang, dan mengombinasikan gerakan dansa. Atau gerakan tarian tradisional, tari rakyat, tari kontemporer. Jadi udah jelas ya. Ini banyak gabungan di senam aerobik di sini. Oke, tujuan daripada senam aerobik ini adalah membentuk keindahan tubuh, kemudian kebugaran dan kekuatan.
Ada yang tahu kenapa tujuannya ini bisa membentuk tubuh ini, keindahan tubuh? Kok bisa nih senam aerobik ini? Ada yang tahu? Mana Bapak sekalian? Silahkan, siapa yang tahu? Kenapa dia bisa membentuk keindahan tubuh? Kenapa dia bisa membuat orang bugar? Kok bisa dia membuat orang jadi otot-ototnya bisa jadi kuat gitu dengan latihan senam aerobik ini? Ada yang tahu? Agung Lesmana, mana nih Agung Lesmana? Ya, selain si Agung, ada yang tahu? Jahra, Huta Barat, kelas Mendel. Saya, Pak. Siapa ini namanya? Oke, Jahra. Kira-kira Pak. senam aerobik ini tujuannya dapat membentuk tubuh jadi indah, kemudian buat bugar, kemudian buat kuat. Kenapa ini? Karena menggerakkan semua anggota tubuh, Pak. Oke, betul ya. Jadi kenapa dia bisa membuat tubuh indah? Karena semua anggota tubuh bergerak secara tidak langsung, ada pembentukan di situ. Jadi ketika ada pembentukan tubuh, maka tubuh kalian itu menjadi lebih baik bentuknya. Yang biasanya otot-otot lengannya kendor, jadi kencang, jadi terlihat baik. Kemudian kenapa bisa jadi bugar? Ya karena ada seluruh tubuh bergerak, sehingga secara tidak langsung otot-otot dan sendi-sendi semuanya bergerak, maka membuat tubuh menjadi bugar. Sama dengan kuat. Jadi spesifik otot bergerak, maka ototnya menjadi kuat. Ini jika dilakukan rutin ya. Tapi kalau kalian nih seminggu sekalinya senam aerobiknya, ya manalah tercapai tujuannya gitu. Jadi ini rutin dilakukan dengan program. Contoh, saya mau latihan senam aerobik ini seminggu 3 kali. Oke, lakukan seminggu 3 kali. Pasti ada perubahan. Kemudian saya mau melakukan seminggu 5 kali. Oke, lakukan gitu. Tetap ada perubahan dibanding orang yang tidak melakukan begitu. Kemudian ada 3 hal yang harus ditekankan pada senam irama ini atau senam aerobik. Yang pertama, ketepatan musik. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk di ketepatan musik ini sangat mempengaruhi kalian dalam bergerak. Memang ada orang yang tidak dapat mengikuti irama atau tidak dapat mengikuti tempo, sulit dianya. Kenapa? Karena dia memang tidak pernah ataupun jarang melakukan senam ataupun tari ataupun nari gitu. Jadi dianya masih awam untuk musik dan tempo. Jadi musik dan tempo ini banyak ya. Jadi ada beberapa ketukan, ada 4 ketukan, ada 3, ada 2, ada 1. Jadi tergantung dengan musiknya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ketika nanti kalian membuat senam aerobik, maka musik sangat menentukan gerakan. Jadi kalian jangan pilih musik yang intensitasnya high atau tinggi. Karena sangat menyulitkan kalian ketika mengikuti gerakan tersebut. Jadi yang di bawah high saja gitu, yang normal saja untuk kategori senam. Kemudian yang kedua ada kelentukan. Kenapa kelentukan? Karena pada dasarnya gerakan dari senam aerobik ini banyak mengandalkan yang namanya kelentukan. Ya, gerakan-gerakannya kelentukan. Untuk gerakan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Kemudian kontinuitas gerakan. Kontinuitas gerakan akan diperoleh dari rangkaian gerak senam yang telah disusun dalam bentuk rangkaian yang siap ditampilkan. Ini membutuhkan latihan yang tekun dan cukup lama. Maka demi terciptanya keserasian dalam gerakan senam irama, ketiga hal tersebut, jadi dari ketepatan musik, kelentukan, kontinuitas gerakan, ini harus selaras dan harus kalian kuasai.
barulah kalian bisa mengikuti senam aerobik yang baik dan benar. Oke, kita lanjut. Oke, ada beberapa macam ya tipe dari senam aerobik. Yang pertama high impact, senam aerobik gerakan keras. Oke, saya mau tanya dulu sama kalian, siapa yang tahu high impact ini seperti apa nih gerakannya ini? Contohnya senam apa ini high impact ini? Ada yang tahu? Jenny tahu? Jaini Najwa. Nggak tahu, Sir. Siapa yang tahu? Kira-kira high impact ini tipe senam yang seperti apa ini kira-kira? Atau SKJ yang kalian lakukan di SMP itu masuk kategori mana itu? High impact kah? Atau low impact kah? Nggak ada yang tahu ya. Jadi high impact itu adalah senam aerobik gerakan keras. Contohnya adalah seperti Zumba. Nah, Zumba itu kan gerakannya ekstrim. Kemudian gerakan-gerakannya sulit untuk diikuti. Kemudian musiknya pun intensitas tinggi. Seperti itulah yang masuk kategori high impact. Kemudian low impact. Ini senam aerobik gerakan ringan. Ini bisa kalian lakukan. Kalian masuk kategori senam aerobik gerakan ringan. Ya, musiknya kalian tentukan, gerakannya tidak seperti gerakan Zumba yang wajar-wajar saja gitu, yang bisa diikutin oleh orang-orang banyak. Kemudian yang ketiga, discorobik. Discorobik ini kombinasi antar gerakan aerobik, gerakan keras, ringan, dan disco. Kemudian yang keempat, rockrobik. Rockrobik ini kombinasi aerobik keras, ringan, dan gerakan rock roll. Dan yang terakhir adalah aerobik sport. Aerobik sport ini kombinasi antara gerakan aerobik keras, ringan, dan gerakan kelentukan. Jadi menurut kalian nih, kalian nanti masuk di kategori mana ini? Jaini Najwa, kamu masuk di kategori mana nih nak nanti ketika membuat senam kira-kira? Atau kamu bisa masuk di kategori high impact? Muhammad Sidik, mana orangnya nih? Adakah Muhammad Sidik? Fitri. Oh, Fitri. Fitri Kairani. Oke, jadi untuk kalian tuh nanti masuk kategori low impact atau aerobic sport. Jadi itu bisa kalian masuk ke situ. Kalian bisa tentukan musik dan tentukan gerakan-gerakannya. Oke, di sini ada manfaat senam aerobik. Jadi yang pertama itu dapat membakar lemak yang berlebihan di tubuh, kemudian meningkatkan daya tahan jantung, meningkatkan paru, kemudian serta memperbaiki penampilan. Kenapa memperbaiki penampilan? Karena memang di aerobik ini dapat membentuk tubuh, kemudian gerakan-gerakannya juga spesifik dan gembira gitu. Beda ketika kita latihan kebugaran jasmani, contoh kita mau melatih kekuatan otot lengan, pembentuk otot lengan dengan push up. Kan push up kita merasa jenuh, tetapi ketika kita lakukan gerakan otot lengan di senam aerobik dengan menggunakan musik, dengan gerakan-gerakan, kemudian dengan tarian-tarian, maka di situ ada kemenarikan. Jadi maka lebih mudah sebenarnya membentuk tubuh itu melalui
senam aerobik ini, seperti itu. Kemudian mengencangkan, membentuk otot bagian tubuh, kemudian pinggul, paha, pinggang, perut, dada, punggung, lengan, dan kaki. Jadi semua bisa dibentuk di senam aerobik ini ya. Selanjutnya, program penurunan berat badan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, mengapa dibuat di sini untuk program penurunan berat badan? Karena di aerobik ini masuk dengan kategori olahraga kardio ya, jadi lebih pembakarnya lebih banyak gitu. Makanya di sini tadi saya bilang dia menggunakan musik itu untuk membuat orang-orang gembira tanpa merasakan kelelahan-kelelahan yang atau rasa sakit yang berarti gitu. Tapi kalau kita push up, kalau kita tidak biasa, pasti kita merasakan rasa pegal gitu. Tapi kalau di aerobik kita merasakan, namun karena ramenya yang senam, kemudian karena suara musiknya yang membuat semangat, maka itu semuanya hilang seperti itu. Kemudian yang keempat, mencegah penyakit yang menyerang tubuh. Ya, ini semua olahraga juga dapat meningkatkan imun ya, ini lebih ke daya tahan tubuh. Kemudian yang kelima, meningkatkan kelentukan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, daya tahan, dan sanggup melakukan kegiatan lainnya. Jadi yang kelima ini tergantung kalian benar-benar rutin atau tidak melakukan senam aerobik ini. Jadi kalau kalian melakukannya sebulan sekali atau bahkan 2 bulan sekali, saya rasa kalian tidak bisa meningkatkan kelentukan, keseimbangan ini, atau koordinasi, kelincahan, daya tahan. Kenapa? Karena tidak rutin. Jadi memang harus rutin ya anak-anak Bapak sekalian. Kemudian takaran latihan. Jadi untuk di kebugaran jasmani saya sudah bahas atau belum tentang denyut nadi ini? Sudah atau belum? Zahra mana Zahra? Zahra? Jadi saya rasa sudah ya untuk mengukur denyut nadi ini di kebugaran jasmani sudah saya bahas. Jadi kalian sudah paham ya. Jadi yang pertama itu kalian harus ukur dulu denyut nadi kalian. Jadi kalau usia kalian 15 sampai dengan 17 tahun denyut nadi, maka denyut nadi awal itu 143 per menit. Maka denyut nadi tidak boleh lebih dari 174 per menit setelah latihan. Jadi sebelum latihan kalian ukur denyut nadi, setelah latihan kalian ukur. Kemudian yang kedua, lamanya latihan. Ya, lama ini tergantung ya. Ketika kalian melakukan aktivitas ini dengan lama, maka semakin banyak karbo yang kalian bakar. Ya. Jadi ini minimal latihannya itu 15 menit. Kemudian frekuensi latihan. Ini yang saya katakan tadi. Kalian berapa kali dalam 1 minggu latihannya? Kalau 3 kali, minimal 3 kali ya untuk rutinnya. Minimal 3 kali atau 5 kali dalam 1 minggu. Oke, untuk gerakan senam aerobik, ada yang tahu kira-kira latihan jalan di tempat ini kenapa bisa dilakukan gerakan awal gitu? Ada yang tahu kenapa? Kan kita lihat ketika kalian senam SKJ, pasti yang pertama itu jalan di tempat. Kemudian aerobik, pasti jalan di tempat. Kenapa jalan di tempat ini menjadi awal dari senam aerobik ini? Ada yang tahu? Sebagai pemanasan, Pak. Oke, sebagai pemanasan boleh. Yang lain, kira-kira apa? Ini masih santai, Sir. Jadi biar otot-ototnya itu terlalu terkejut gitu. Oke, berarti sama ya, lebih ke untuk
ke pemanasan agar otot tidak terkejut ya. Oke, bagus. Ada yang lain? Jadi memang kenapa dilakukan jalan di tempat ini di awal? Yang pertama adalah memang untuk untuk pemanasan ya, untuk sentuhan pertama bisa dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua untuk menyeimbangkan ketukan. Nah, jadi kan ada tuh hitungan 1, 2 itu di senam ya, tapi kok di aerobik tidak disebutkan ketukannya, tapi ketukan musiknya itu harus dikuasain seperti yang saya jelaskan di pertama tadi. Jadi fungsinya jalan di tempat itu adalah untuk mengkira-kira ketukan awalnya di mana. Ya, ketukan awalnya di mana, baru udah sampai ketukan berapa gitu. Jadi kalian untuk meraba-meraba ketika kalian senam itu ketukannya ketukan berapa. Hitungannya hitungan berapa. Jadi itu fungsinya untuk jalan di tempat ini. Kemudian yang kedua adalah latihan lari di tempat atau keliling. Ini lebih ke pemanasan. Kemudian yang ketiga latihan lompat bervariasi, latihan ayunan lengan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini hanya garis kecilnya saja ya, lompat, kemudian ayunan lengan, kemudian gerakan kaki gitu. Nanti di pertemuan kedua kita lebih bahas spesifik gerakan-gerakannya. Kemudian senam aerobik menggunakan susunan sebagai berikut. Jadi sama ya dari olahraga-olahraga yang lain. Jadi senam aerobik ini harus diawali dengan pemanasan. Pemanasan ini beda pemanasan senam aerobik dengan pemanasan kalau kalian mau bermain voli. Kalau kalian bermain voli, kalian harus panaskan otot-otot yang kalian gunakan untuk bermain voli. Otot apa yang berperan di situ? Contoh otot lengan, kalau main voli kan. Kemudian otot pinggang, main voli. Kemudian otot tungkai untuk lompatnya. Tapi di senam aerobik, semuanya harus tersentuh. Karena di senam aerobik itu semuanya harus bergerak. Semua tubuh bergerak. Jadi untuk pemanasannya kalian memang harus benar-benar lakukan. Ya, harus benar-benar lakukan. Semuanya harus tersentuh oleh pemanasan. Pemanasan mempunyai 2 tujuan. Yang pertama adalah menarik dan memastikan otot-otot anggota tubuh. Kemudian yang kedua menyiapkan denyut jantung hingga tubuh dapat bergerak secara berangsur-angsur. Untuk mendapatkan denyut jantung yang lebih tinggi dalam fase aerobik. Jadi kita ketahui bahwa di gerakan inti itu sudah masuk kategori tinggi. Ya, intensitasnya tinggi. Jadi ketukannya tinggi. Jadi ketika masuk di gerakan inti, semua otot sudah siap. Maka ketika pemanasan, kalian harus lakukan dengan benar. Ya, jadi semua otot harus tertarik. Jadi upaya itu agar ketika kalian melakukan gerakan inti, kalian tidak cedera atau kelelahan. Biasanya itu kelelahan. Kenapa? Karena ototnya belum siap, jantungnya belum siap, tiba-tiba dikasih intensitas yang tinggi, maka biasanya terjadi ngos-ngosan seperti itu. Itu umum ya. Ya syukur-syukur tidak cedera gitu. Makanya pemanasan ini sangat penting di senam aerobik. Apalagi ini masuk kategori pembakaran lemak yang banyak gitu. Intensitas yang tinggi. Yang kedua adalah latihan inti. Jadi anak-anak Bapak sekalian, latihan inti itu yang pertama itu pelemasan ya. Pelemasan semua otot, kemudian melatih keseimbangan, ketangkasan, keterampilan, kelincahan, jalan, lari, lompat, loncat, kombinasi gitu. Fase ini merupakan inti dari gerakan senam. Jadi di gerakan senam itu memang semuanya ini harus ada. Ya, harus ada. Jadi makanya senam aerobik itu nggak pernah sebentar. Jadi
lama senam aerobik ini. Makanya membutuhkan energi yang banyak gitu. Banyak orang-orang yang memang dalam satu fase itu tidak sanggup untuk mengikuti senam aerobik dari awal sampai akhir dengan benar ya. Banyak saya lihat memang ketika aerobik ini dilakukan di umum, banyak orang yang tidak bisa melakukan gerakan itu secara full. Artinya ada yang berhenti, ada yang bahkan gerakannya susah untuk mengikuti gitu. Tapi tidak apa-apa. Jadi kalian bisa belajar untuk mengikuti tempo, kalian bisa belajar untuk mengikuti gerakan, kemudian kalian juga bisa sehat. Jadi jangan pernah kalian menganggap senam aerobik ini, yang aerobik ini semuanya orang tua, anak-anak jarang ikut aerobik gitu. Jadi nggak apa-apa, ikut aja gitu. Karena memang seru sebenarnya aerobik ini. Jadi aerobik ini Bapak sekalian tidak tangan kosong ya. Jadi tidak tangan kosong. Ada yang menggunakan handuk, ada yang menggunakan tali, ada yang menggunakan tongkat. Untuk apa, Sir? Untuk medianya. Ya, untuk menambah banyak gerakan. Jadi kalau kalian pernah lihat ada orang yang senam aerobik itu di taman-taman, biasanya mereka menggunakan handuk kecil. Ya, mereka menggunakan handuk kecil untuk mereka membuat gerakan-gerakan kecil seperti itu. Jadi bukan hanya tangan kosong aerobik ini. Jadi banyak sebenarnya medianya. Oke, yang terakhir, kalian harus melakukan pendinginan. Jadi aerobik itu ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan. Jadi fase pendinginan ini, ya atau cooling down, ini memerlukan sedikit waktu. Jadi nggak perlu banyak-banyak waktu. Yang penting tujuan daripada pendinginan ini adalah untuk menurunkan denyut jantung atau denyut nadi kalian. Yang dari high, inti kan gerakannya high. Jadi denyut nadi terpompa, jantung terpompa kencang. Jadi fungsi dari cooling down ini adalah menurunkan denyut nadi atau denyut jantung sehingga kembali normal. Dan jangan lupa kalian melakukan gerakan-gerakan yang persendian-persendian. Jadi agar sendi-sendi kalian setelah melakukan aerobik itu tidak kaku. Ya, jadi lakukan gerakan-gerakan yang untuk pendinginan. Oke, Nana Bapak sekalian, untuk di gerakan pemanasan, inti dan cooling down itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian nanti tugasnya adalah membuat senam aerobik versi sendiri. Nah, jadi untuk minggu depan kita bahas nanti gimana cara membuatnya, gerakan-gerakannya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akan kasih sedikit gerakan-gerakan melalui video, ya, melalui video. Jadi anak-anak Bapak sekalian bisa lihat dan perhatikan ini adalah macam-macam gerakan senam aerobik. Kalian bisa lakukan di rumah nantinya. Tetapi untuk di pertemuan ini tugasnya tidak ada praktek ya. Jadi kalian buat nanti, udah saya buat di psikologi, kalian kerjakan, kalian buat kesimpulan. Kalian buat kesimpulan dari pengetahuan dari senam aerobik ini secara umum. Nah, jadi kan ini untuk kelas 10 kan baru nih, baru mengenal senam aerobik ya. Biasanya kan di SMP itu tidak terlalu spesifik. Jadi di SMA kalian harus bisa membuat senam aerobik versi kalian sendiri. Caranya gimana? Minggu depan akan kita bahas. Oke, ini kalian perhatikan ada sedikit gerakan-gerakan yang mungkin nantinya bisa kalian gunakan untuk versi kalian sendiri. Oke, yang pertama mersing. Jadi mersing itu adalah jalan di tempat, ya. Jadi jangan lagi nanti kalian nama gerakannya itu jalan di tempat, gitu. Jangan. Itu anak paskibra itu jalan di tempat, ya. Jadi kalau di aerobik itu punya nama-namanya sendiri. Jadi silakan kalian perhatikan nama-namanya dan nanti ketika membuatnya kalian tahu gitu itu gerakannya apa. Oke, silakan perhatikan.
Oke, itu adalah beberapa gerakan ya, contoh gerakan. Kalian nanti mulai dari sekarang bolehlah cari sumber-sumber lain, contoh-contoh gerakan sebelum minggu depan kita bahas. Ya, minggu depan kita bahas, baru nanti kalian membuat senam aerobik versi kalian sendiri. Oke, anak-anak Bapak sekalian. Jadi saya rasa waktunya sudah habis ya. Sebelum saya tutup, saya ingin membuka pertanyaan. Ada sesi pertanyaan. Kira-kira ada yang ingin bertanya tentang pengetahuan senam aerobik ini atau senam ritmik. Biasa aktivitas ritmik namanya. Oke, silakan. Saya kasih waktu. Si Jahra biasanya mau nanya ini, si Jahra Huta Barat ini. Yo, Jahra, ada pertanyaan? Itu Pak, gerakannya harus berurut Pak. Misalnya dari kepala sampai ke kaki. Berurut gitu Pak. Oke, Panasan. ya nah, terima kasih ya pertanyaannya. Ya, harus berurut. Makanya ketika kalian melihat senam itu, pemanasannya dimulai dari kepala atau dimulai dari kaki ke atas atau dari atas ke bawah. Ya, harus berurut ya agar semua ototnya itu terjajah gitu, terlaksanakan. Jadi jangan ada yang lupa karena memang harus semuanya untuk pemanasan itu harus dilakukan gitu. Jadi harus berurut ya Jahra ya. Bagus ya pertanyaannya ya. Ada lagi yang lain? Oke Pak, makasih Pak. Ada yang lain, Nak? Oke, kalau tidak ada, terima kasih perhatiannya ya, anak Bapak sekalian. Untuk di pertemuan kali ini, saya rasa cukup. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi saya harap ketika minggu depan itu, kalian sudah lihat macam-macam gerakan atau variasi di senam aerobik. Jadi sehingga kita nanti diskusinya lebih enak ya, lebih nyambung. Gitu. Terima kasih anak-anak Bapak sekalian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Nak. Sepertinya untuk kimia hari ini tidak ada ya Ibu Anggi ya.